saya selain pengelola sanggar bimbingan juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muslimat Nahdlatul Ulama Malaysia, Pak. Sudah 2 periode. Berangkat dari latar belakang sanggar bimbingan adalah sebelum saya diresmikan oleh kedutaan, yaitu 2018, saya sudah mulai mencari bagaimana caranya supaya anak-anak Indonesia ini ada mempunyai suatu pendidikan. Tapi ketika itu belum mempunyai jalannya, dan alhamdulillah pada 2019, tepatnya pada tanggal 11 bulan 11, itu Atikbud Bapak Dr. Farid Ma'ruf itu memanggil kami untuk mengadakan pendidikan non formal. Ketika itu saya bilang kepada Pak Profesor, kalau memang pendidikan non formal ini hanya dibatas sekian tahun, saya tidak siap. Tetapi kalau tidak terbatas, saya siap, karena pendidikan itu tidak terbatas. Setelah itu, enggak Bu, ini adalah merupakan program Atikbud, siapapun yang menjadi Atikbud akan tetap ada sanggar bimbingan. Dan alhamdulillah permulaan kami diresmikan itu hanya 50 anak. Kenapa kami batasi? Karena tempat tidak ada, Pak. Ketika itu tempat tidak ada, dan anak-anak yang di bawah kami adalah memang anak-anak yang tidak boleh sekolah dimanapun, baik di swasta apalagi di kerajaan, karena memang mereka tidak memiliki dokumen sama sekali. Boleh di swasta, tapi setelah kelas 5 mereka akan dikeluarkan, karena di kelas 6 itu mereka akan dimintai dokumennya untuk ujian akhir kelas 6. Ketika itu dikeluarkan, ramai sekali anak-anak yang keluar dari sekolah swasta. Alhamdulillah sekarang saya sudah 3 tahun mendirikan sanggar bimbingan ini, dan murid pun di antara sanggar-sanggar yang terbanyak 162, dan semuanya adalah memang anak-anak yang tidak punya dokumen. Cuma alhamdulillah pihak KBRI sudah memberikan beberapa kemudahan, di antaranya anak-anak dibuatkan surat keterangan lahir semuanya yang belum mempunyai akte kelahiran, dan yang kedua anak-anak dibuatkan SPLP, paspor sementara. Biasanya SPLP ini untuk pulang, tapi karena ini untuk pegangan anak-anak, KBRI membuatkan SPLP. Kemudian pihak sekolah kedutaan juga menguruskan modulnya. Jadi modul semua adalah 100% ikut Malaysia. Resmi diberikan oleh pihak sekolah kedutaan dan secara gratis. Itu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kami ada kelas calistung. Calistung ini untuk anak yang tidak boleh baca, menulis, dan berhitung usia 8 sampai 11 tahun. Bahkan sampai sekarang anak 15 tahun juga ada yang tidak bisa membaca. Karena memang tidak sekolah sama sekali. Orang tua ini bukan tidak mampu, orang tua ini bukan tidak bekerja walaupun mereka tidak ada dokumen. Ada beberapa majikan yang mengizinkan mereka untuk bekerja, tetapi tidak ada peluang untuk sekolahkan anak-anak. Jadi setelah pihak Atikbud dan KBRI memberikan memfasilitasi sanggar bimbingan ini, luar biasa manfaatnya untuk anak-anak. Dan sekarang saya sudah 2 angkatan, dari angkatan kelas 6, yang 2 anak ini masuk ke sekolah Indonesia resmi, formal. Karena dua anak ini pandai, Pak, jadi masuk ke formal, asalnya non formal, tapi jadikan formal walaupun tidak ada dokumen. Kemudian yang 23 anak masuk ke pondok pesantren. Kebetulan saya selain pengelola sanggar bimbingan juga pengelola SMP-nya. Nah, SMP ini saya letak di sebuah pondok jauh dari Kuala Lumpur, hampir perhutanan. Kemudian kami dari Nahdlatul Ulama diberikan tanah wakaf oleh pihak Malaysia. Dibangunlah pondok, itu swadaya masyarakat Nahdiyin, tidak ada dari pihak Malaysia sama sekali. Dan sekarang sudah terbentuk surau dan 2 asrama putri dan putra. Anaknya itu lulusan dari sanggar bimbingan yang kami kelola, seperti itu. Nah, sekarang baru 2 angkatan. Nah, sekarang yang kelas 6 sudah 20 anak yang akan memasuki untuk ujian akhir, seperti itu. Memang sangat ini terutama di akhlak, Pak. Di moral, di akhlak itu sangat luar biasa, nggak sama dengan yang awal di pendidikan. Karena mereka masuk 9 tahun, 10 tahun, yang awalnya terbiar. Jadi kami utamakan akhlaknya dulu. Akhlaknya dulu, saya tidak perlu yang pandai, kata saya, tapi akhlak dulu. Insya Allah kalau akhlaknya baik, itu akan ikut, kepada itu akan kita ajar. Jadi program saya dari mulai 7.30 pagi, itu kami sudah berkumpul, kita bersolawat, menghafalkan juz amma, 7.40 sholat duha berjamaah, sholat hajat berjamaah, istighosah, berdoa bersama sampai pukul 8 pagi, bersenam. Senam 30 menit, setelah senam baru masuk ke kelas masing-masing. Itu program setiap hari seperti itu. Dan sampai sore, Pak. Jadi ada jamaah sholat duhur, jamaah sholat asar. Setelah sholat asar baru mereka pulang sampai sore. Nah, kenapa mereka ini tidak mempunyai dokumen? Karena orang tua yang banyak adalah menikah di bawah tangan, sehingga tidak punya surat nikah.
resikonya kepada anak. KBRI pun kalau memang tidak ini, bagaimana nih mengesahkan anak orang Indonesia, ada anak ibu bapak, karena tidak ada surat nikah. Dan yang menikahnya bukan dengan orang Indonesia yang banyak Pak, Bangladesh, Pakistan, Afrika pun ada. Kalau masih dibiayai dan hidup bersama masih mending, ramai yang ditinggalkan Pak. Jadi mereka ini nggak ada orang tua tunggal. Iya, seperti itu. Entah bapaknya ke Bangladesh, entah bapaknya pulang ke negara asal, dan kita tidak tahu. Yang banyak seperti itu. Jadi ada beberapa anak malah nggak tahu orang tuanya siapa. Diambil oleh anak angkat, diambil oleh tetangganya, disekolahkan seperti itu. Orang tua tunggal, kosongan, harus bekerja sembunyi, anak lagi kosong Pak. Jadi kalau memang sampai pihak kerajaan, pihak polisi tahu ya memang habislah semuanya. Makanya saya tidak izinkan anak-anak menggunakan pakaian seragam sekolah. Jadi pakaiannya biasa. Jadi tidak diketahui sama sekali oleh pihak polisi. Tapi insya Allah selama kita masih menjaga-jaga bersama, sebetulnya tahu, pihak kerajaan tahu bahwa itu ada sekolah, tahu. Sebab tiap hari polisi keliling Pak di kawasan rumah saya, tapi tutup mata. Mungkin untuk pendidikan tuh ya. Saya bukan melindungi, tapi saya memberikan pendidikan. Nah, yang kendala yang terbesar adalah kami kekurangan guru Pak. Guru ini memang sangat sulit sekali. Mula-mula daripada mahasiswa sekarang S2, ada S3, ada degree, sudah lulus, sudah pulang. Nah sekarang untuk yang baru ini agak kesulitan. Akhirnya kami mengambil beberapa pengurus muslimat untuk di 1, 2, 3 aman. 4, 5, 6 ini agak berat karena sudah fokus di modul. Ya. Jadi kemarin ketika Sekjen ke Malaysia juga kami sampaikan, pertama kami mohon legalitas karena sampai sekarang belum ada keizin dari pihak Malaysia. Nah kalau sudah ada keizinan mungkin seperti CLC Sarawak, kita boleh pakai seragam sekolahnya, nah itu. Tapi kan masih belum punya legalitas, anak-anak masih menggunakan pakaian bebas seperti biasa. Awal ceritanya saya dan suami Pak, dari mulai suami masuk Malaysia tahun 85, itu sudah mengajar anak Malaysia, anak siapapun kita ajar. Terus saya masuk 94 ke Malaysia juga sama mengajar. Nah pada pemerintahannya Badawi itu sekitar 2006 atau 2008, mulailah anaknya warga asing itu disuruh tukar kembali surat akte kelahirannya ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Dari situ banyak sekali yang asalnya warga negara Malaysia ditukar kepada bukan warga negara Malaysia. Itu sudah ketika Pak Badawi memerintah. Otomatis anak yang bukan warga negara Malaysia tidak boleh ikut ujian Pak. Dari 2006 pun sudah mulai banyak yang tidak sekolah. Cuma ketika itu saya tidak mempunyai peluang. Bagaimana sih untuk membuat non formal gitu Pak. Sudah berangkat dari murid-murid saya yang tidak bisa sekolah. Itu berangkat dari situ Pak. Saya usulan 2 Pak. Pertama guru tetap. Adanya guru tetap dan itu digaji oleh pihak pemerintah. Sehingga kami tidak memikirkan bulan ini minus enggak ya. Sehingga kami tidak perlu cari donatur. Yang kedua legalitas dari pemerintah Malaysia. Sehingga anak-anak biar semangat memakai baju sekolah. Nah, itu yang kami mohonkan 2 itu Pak. Kemarin ke Sekjen pun itu yang terpenting. Untuk masalah biaya dan sebagainya mungkin bisa kami usahakan dengan wali murid. Karena yang 2 ini kan harus pemerintah Pak. Legalitas, guru tetap itu harus pemerintah. Kalau biaya itu mungkin bisa kami usahakan lah, mencari donatur atau dari para wali murid dan sebagainya begitu.